Salam, jemaat yang kasih dalam Kristus Yesus. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi nas khotbah kita untuk Advent yang kedua pada hari Minggu ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, saat ini kami mau menerima kebenaran firman-Mu sebagai kebenaran firman yang membawa kami kepada perenungan untuk memasuki Advent yang kedua pada hari Minggu ini. Biarlah Tuhan yang mengajari kami untuk bisa mengerti kebenaran firman Tuhan yang kami terima pada saat ini. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Kristus Yesus, firman Tuhan yang akan menjadi khotbah kita pada Advent yang kedua pada hari Minggu ini diambil dari surat Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi 1 ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-11. Demikianlah firman Tuhan. Ucapan syukur dan doa. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil, mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku, oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan, maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Kristus Yesus, kita ketahui bersama melalui surat yang disampaikan Paulus kepada jemaat yang di Filipi ini, kita dapat melihat, kita dapat merasakan suasana kebatinan yang dialami oleh Paulus kepada jemaat di Filipi. Suasana kebatinan Paulus, dia sangat-sangat bersyukur, dia sangat bersukacita terhadap jemaat Filipi pada saat itu, dan itu yang disampaikan kepada jemaat Filipi pada suratnya, terutama di nas khotbah pada saat ini. Jadi kalau kita perhatikan di nas khotbah kita, Paulus menyampaikan hal-hal yang menjadi sukacita, kerinduannya kepada Tuhan, dan itu sampaikan kepada jemaat yang di Filipi. Kalau kita baca pada ayat yang ketiga, keempat, dan ayat yang kelima ini, di sini dengan gamblang Paulus menyampaikan bahwa dia sangat katakanlah bersukacita dan selalu mengucap syukur ketika dia mengingat jemaat yang ada di Filipi. Dia selalu berdoa, dan kerinduan Paulus ini bukan kerinduan yang dibuat-buat. Dalam ayat yang ke-8 dia dengan berani menyatakan bahwa Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Jadi di awal suratnya ini Paulus menyampaikan bahwa dia sangat rindu untuk bertemu dengan jemaat di Filipi. Tapi pada saat itu kerinduan Paulus tidak bisa terlaksana karena memang pada saat itu Paulus sedang berada di penjara di kota Rom. Tetapi dari apa yang disampaikan Paulus ini, ada sebuah ikatan batin, ada sebuah kasih mesra dalam hubungan mereka, dalam hubungannya dengan jemaat yang ada di Filipi. Paulus begitu rindu, Paulus begitu bersukacita ketika dia mengingat jemaat yang ada di Filipi. Bisa kita bandingkan kalau misalnya jemaat-jemaat yang lain yang didirikan oleh Paulus, ada Galatia, Efesus, Kolose, Korintus,
Kalau kita contohnya melihat surat Paulus yang ditujukan kepada Galatia, ada di sana suasana kekecewaan, ada di sana suasana kemarahan karena jemaat di Galatia itu cepat berbalik dari Injil yang disampaikan oleh Paulus. Dan kalau kita lihat surat Paulus kepada jemaat di Korintus, ada di sana juga rasa kekecewaan bercampur dengan kemarahan karena jemaat di Korintus itu mereka terpecah-pecah dalam berbagai kelompok. Tetapi kepada jemaat yang di Filipi ini, Paulus dengan terbuka menyatakan bahwa dia sangat bersukacita dengan apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, yang terjadi di jemaat Filipi. Apa yang membuat dia bersukacita, bersyukur pada ayat yang kelima ini, karena memang jemaat di Filipi itu mereka tetap bertumbuh dalam persekutuan mereka dengan Injil yang dia sampaikan. Jemaat di Filipi itu menjadi jemaat yang selalu hidup, bekerja dalam panggilan mereka sebagai orang yang percaya, dan itulah yang menjadi kebanggaan dari Paulus. Tidak ada kebanggaan yang lain daripada kebanggaan bahwa jemaat yang dia tinggalkan pada saat itu secara khusus Filipi bisa tetap bertumbuh di dalam iman mereka kepada Tuhan. Jadi dari hal yang pertama ini dapat kita simpulkan bahwa Paulus dan jemaat Filipi itu mereka sama-sama bertumbuh di dalam iman mereka terhadap Injil yang mengikat mereka. Dan yang kedua, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Kristus Yesus, setelah Paulus menyampaikan yang menjadi kerinduan sukacitanya kepada jemaat yang ada di Filipi, Paulus membuka hatinya, kemudian dia menyampaikan bahwa ada dua yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat Filipi. Jadi di sini Paulus menyampaikan apa dua yang dia sampaikan kepada Tuhan. Pada ayat yang ke-9 ini dia berdoa, Paulus berdoa, semoga kasih jemaat di Filipi makin melimpah. Semoga kasih yang ada di tengah-tengah persekutuan jemaat Filipi itu semakin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Ini yang pertama yang didoakan oleh Paulus, supaya jemaat di Filipi itu kasih mereka itu semakin melimpah. Dan sebenarnya ini adalah pengalaman pribadi Paulus yang pada saat itu telah menerima tanda sukacita dari jemaat di Filipi melalui pemberian mereka yang disampaikan melalui Epaphroditus pada saat itu. Jadi jemaat di Filipi ini sudah melimpah di dalam kasih, perbuatan kasih mereka. Dan yang menjadi penekanan utama, Paulus sebenarnya meminta supaya kasih mereka yang melimpah itu hendaknya dilaksanakan dalam pengetahuan yang benar dan dalam pengertian yang benar. Jadi kasih yang benar itu dimulai dari pengetahuan yang benar dan pengertian yang benar. Ini menjadi hal yang menarik, Bapak Ibu. Kenapa? Karena memang banyak tindakan kasih yang mereka lakukan atau kita lakukan dalam hidup ini, tetapi tanpa didasari pada pengertian dan pengetahuan yang benar. Di teks yang lain, di surat yang lain, Paulus berbicara tentang kehidupan bangsa Yahudi. Ini di Roma 10, ketika dia sampaikan di situ bahwa orang Israel mereka melakukan sebuah tindakan perbuatan kasih, tetapi tidak dengan pengertian yang benar, tidak dengan pengetahuan yang benar. Mereka melaksanakan kasih itu karena mereka dimotivasi pengertian yang salah, yaitu untuk memperoleh keselamatan yang daripada Tuhan. Padahal kasih yang benar, tindakan kasih yang benar didasari pada pengertian yang benar. Bahwa apa? Bahwa jemaat di Filipi, bahwa kita menjadi orang yang mengasihi Tuhan karena kita telah lebih dahulu dikasihi oleh Tuhan. Itu sebenarnya yang mau disampaikan oleh Paulus ketika dia mau meminta kepada jemaat di Filipi agar mereka melaksanakan kasih itu dengan sebuah pengertian dan pemahaman yang benar. Dan ini juga sebenarnya menjadi sebuah hal yang mengingatkan kita dalam segala apapun yang kita lakukan dalam hidup ini.
dalam segala apapun yang kita lakukan dalam hidup ini, hendaknya memiliki pengetahuan dan pengertian yang benar dalam tindakan apapun. Dan yang kedua dalam doa Paulus adalah dia merindukan dengan pengertian dan pengetahuan yang benar ini, tujuannya itu supaya jemaat di Filipi itu dapat memilih yang terbaik dalam hidup mereka. Dapat memilih yang terbaik dalam hidup mereka. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Kristus Yesus, salah satu hal yang menjadi yang kita gumulkan dalam kehidupan kita adalah kita diberhadapkan dengan berbagai banyak pilihan dalam hidup kita. Ada pilihan yang baik, ada pilihan yang buruk. Dan bagaimana kita memilih dalam hidup ini, itu tergantung juga kembali kepada pengetahuan dan pengertian yang kita miliki. Kalau kita memiliki cukup pengertian dan pengetahuan, kita akan bisa membuat sebuah pilihan-pilihan, dan pilihannya adalah pilihan yang baik, yang sesuai dengan identitas kita, sesuai dengan panggilan kita sebagai orang yang percaya. Dan memilih yang baik ini dalam kehidupan kita, ini menjadi sebuah keharusan, ini menjadi sebuah panggilan. Karena apa? Karena ketika kita mampu memilih apa yang terbaik dalam hidup kita, ada dua hal yang akan terjadi dalam hidup kita. Yang pertama, kita akan disebutkan di sini, kita akan menjadi orang yang suci. Dan yang kedua, kita akan menjadi orang yang tak bercacat dalam hidup kita. Kita menjadi orang yang suci. Pemahaman suci di sini, Paulus itu memakai kata suci ini sebagai hal yang membedakan jemaat di Filipi pada saat itu dengan dunia sekitarnya. Dan itu juga sebenarnya yang menjadi penekanan atau pemahaman dalam kata suci. Kata suci ini, bahwa suci ini atau kudus ini ada sebuah kondisi di mana kita berbeda dengan yang lain. Yang suci ini dikhususkan, dibedakan dari yang lain untuk mencapai sebuah tujuan yang khusus, tujuan yang berbeda. Nah, seperti itulah yang disampaikan oleh Paulus. Jemaat di Filipi itu harus suci. Mereka itu harus berbeda dengan yang lain. Dan standar dari kesucian mereka tentu mengacu kepada kebenaran firman Tuhan. Dan yang kedua, Paulus menyatakan bahwa mereka itu menjadi orang yang tidak bercacat, yang tidak ada hal-hal yang bisa membuat orang lain katakanlah menista mereka dengan hal-hal yang mungkin negatif, hal-hal yang tidak baik yang bisa mereka lakukan. Dan hal yang menarik di sini, Bapak Ibu, menjadi orang yang suci ini dan menjadi orang yang tidak bercacat ini disampaikan atau dihubungkan Paulus pada sebuah konsep yang baru, yaitu menjelang hari Kristus. Jadi Paulus di sini menyampaikan etika mereka di dalam menjaga hidup mereka, dalam menjaga katakanlah apa yang tidak pantas mereka lakukan ini, dihubungkan dengan kedatangan Yesus yang kedua. Tentu ini hal yang menarik. Dan disinilah kita bisa melihat salah satu istilah yang menyatakan bahwa orang Kristen, orang yang percaya sebenarnya itu menuju kepada sebuah hari yang baru, hari depan yang baru, eskatologis. Dan eskatologis ini belum terjadi. Tetapi orang percaya harus tahu bahwa hidupnya akan mengarah kepada yang eskatologis itu, kepada yang belum terjadi itu. Tapi sebelum itu terjadi, maka orang yang percaya itu harus melandaskan etikanya kepada yang bersifat eskatologis. Orang yang percaya akan masuk kepada hal yang baru, kepada yang bersifat di masa depan, yaitu kehidupan yang baru yang lebih baik lagi. Karena itu orang yang percaya harus menyelaraskan kehidupannya dengan tujuan hidupnya pada masa-masa yang di depan, yang jauh, yang eskatologis. Nah, itu yang menarik yang mau disampaikan oleh Paulus sebenarnya di dalam teks kita ini. Orang yang percaya itu harus melihat dirinya, harus mempersiapkan dirinya dalam sebuah
hidup yang benar-benar dikehendaki oleh Tuhan. Dan di ayat terakhir berbicara tentang supaya hidup kita penuh dengan buah-buah kebenaran. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Kristus Yesus, apa yang disampaikan Paulus kepada jemaat di Filipi ini, itulah kiranya yang menjadi renungan kita di Advent yang kedua ini. Di masa-masa penantian kita akan kedatangan Yesus, ada hal-hal yang perlu kita sadari sebagai kita, identitas kita sebagai orang yang percaya. Kita yang menantikan Yesus yang kedua itu tentu harus dibarengi dengan sebuah sikap, dibarengi dengan sebuah pemahaman bahwa ada sesuatu yang perlu kita persiapkan dalam diri kita. Apa yang perlu kita persiapkan dalam diri kita itu mengacu tentang bagaimana kita sebagai identitas orang yang percaya mempersiapkan diri dengan benar sebelum hari kedatangan itu tiba. Bagaimanakah cara hidup yang benar itu? Paulus sudah menyampaikan kepada kita dengan cara kita bisa melakukan tindakan kasih itu. Tindakan kasih kita itu melimpah, itu menjadi ciri khas dalam kehidupan kita. Dan kita dengan pengetahuan, dengan pengertian yang benar itu bisa memilih yang terbaik dalam hidup kita, sehingga hidup kita bisa menjadi hidup yang tidak bercacat dan hidup yang suci. Tentu kita dengan mendengarkan kebenaran firman ini akan semakin dibawa dalam sebuah pengenalan akan diri kita. Sudah sejauh manakah kita di dalam hidup kita, dalam hidup penantian ini, melihat hidup kita seperti yang diinginkan oleh firman Tuhan. Hidup kita suci, berbeda dengan dunia ini, tidak sama dengan dunia ini, dan hidup kita tidak bercacat. Tidak ada hal yang bisa katakanlah membuat kita melalui pembicaraan kita, tindakan kita menjadi celah bagi orang untuk menista kita. Tidak ada satu hal tindakan hidup kita yang bisa menjadi batu sandungan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Kristus Yesus, dalam proses penantian ini hendaklah kita kembali mempersiapkan diri kita, melihat diri kita, dan mengevaluasi diri kita untuk semakin lebih baik lagi sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu yang telah kami terima pada saat ini. Diberkatilah kami kiranya Tuhan yang telah mendengarkan kebenaran firman-Mu, sehingga kebenaran firman-Mu itu bisa kami terima, terutama lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.